Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Pemanfaatan Teknologi dan Supervisi. Oke, yang pertama itu ada pendahuluan, yaitu pendidikan sebagai salah satu pilar pembangunan bangsa memerlukan pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan. Di dalam sebuah sekolah, peran supervisi dan administrasi pendidikan menjadi sangat penting untuk memastikan proses pembelajaran, berjalannya kegiatan efektif dan sumber daya yang digunakan secara optimal dan mutu sekolah terus meningkat. Namun dalam praktiknya sering ditemukan sejumlah kendala, minimnya sistem supervisi yang terstruktur, administrasi yang kurang efisien dan terdigitalisasi, serta keterbatasan alat untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan sekolah secara real time. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Yang pertama itu tujuannya meningkatkan kualitas supervisi pembelajaran. Yang kedua itu ialah menyempurnakan administrasi pendidikan. Yang ketiga yaitu mengembangkan inovasi digital dalam supervisi dan administrasi. Menjelaskan tentang kajian teori, di mana hubungan antara supervisi dan administrasi itu sangat erat dan saling mendukung dalam meningkatkan mutu sekolah. Supervisi yang efektif memerlukan dukungan administrasi yang tertata dengan baik, karena supervisi tidak hanya sekedar pengawasan, tetapi juga evaluasi dan pembinaan yang memerlukan data dan dokumentasi yang akurat. Data tentang proses pembelajaran, kehadiran guru, hasil evaluasi, serta perkembangan siswa yang harus dicatat dan disimpan secara sistematis agar supervisi bisa berjalan sesuai dengan tujuan. Sebaliknya, administrasi yang baik dan terdigitalisasi memberikan kemudahan dalam proses supervisi. Dengan sistem administrasi yang transparan dan terorganisir secara digital, pengelolaan informasi menjadi lebih cepat dan efisien. Hal ini memungkinkan pengawas dan kepala sekolah mendapatkan gambaran yang jelas tentang kondisi sekolah secara real time, sehingga keputusan yang dapat diambil untuk perbaikan proses pembelajaran dan manajemen sekolah menjadi lebih tepat dan cepat. Untuk keseluruhan, supervisi ini membutuhkan administrasi yang mendukung dalam bentuk pencatatan dan pengelolaan data serta sistem dokumentasi yang baik. Di sisi lain juga administrasi yang baik itu mempermudah pelaksanaan supervisi. Jadi dengan adanya kedua konsep ini saling melengkapi dalam meningkatkan mutu sekolah secara berkelanjutan. Oke, selanjutnya analisis masalah. Yang pertama yaitu administrasi pendidikan masih menggunakan sistem manual atau sistem digital yang belum terintegrasi. Banyak sekolah masih menerapkan administrasi manual seperti penyimpanan arsip kertas yang rentan terhadap kerusakan, hilang, dan kesalahan pencatatan. Selain itu, sistem digital yang digunakan seringkali belum terintegrasi secara menyeluruh antara berbagai bagian, sehingga data yang tercatat itu menjadi terduplikasi atau tidak konsisten. Kondisi ini mengakibatkan ketidakteraturan dan keterbukaan data yang akhirnya menyulitkan proses supervisi dan pengambilan keputusan berbasis data yang akurat. Yang kedua ada kepala sekolah atau supervisor belum memiliki dashboard atau sistem real time. Saat ini banyak kepala sekolah dan supervisor belum dilengkapi dengan dashboard digital atau sistem yang mampu menampilkan informasi kinerja guru, kehadiran dan mutu pembelajaran secara real time. Tanpa sistem pemantauan yang responsif, pengawasan menjadi kurang efektif karena data yang digunakan cenderung terlambat atau tidak terupdate, sehingga menyebabkan keputusan yang diambil tidak optimal dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga ada kurangnya penggunaan teknologi untuk mendukung proses supervisi dan administrasi. Jadi pemantauan teknologi dalam dunia pendidikan masih minim, terutama dalam hal aplikasi mobile atau platform digital yang bisa menghubungkan guru dengan supervisor atau kepala sekolah. Ketidakadaan platform ini membuat komunikasi dan koordinasi berjalan lambat dan kurang terstruktur. Akibatnya, proses supervisi menjadi kurang efisien dan kurang responsif terhadap kebutuhan dan perubahan di lapangan, menghambat perbaikan mutu pendidikan secara cepat dan tepat.
adanya strategi dengan mengembangkan sistem supervisi dan administrasi yang terintegrasi melalui aplikasi atau platform digital. Yang kedua, dengan memperdayakan kepala sekolah atau supervisor sebagai pemimpin untuk memimpin perubahan yang aktif mengawal implementasi. Yang ketiga, dengan pelatihan kepada guru dan staf administrasi sekolah untuk beradaptasi dengan sistem yang baru. Yang terakhir ada monitoring atau evaluasi. Selanjutnya adanya inovasi digital yang mana dengan menggunakan aplikasi web atau platform untuk menunjukkan supervisi atau kepala sekolah melakukan observasi kelas dengan melakukan catatan secara digital dan memberikan umpan balik langsung kepada guru. Dan yang kedua dengan dashboard pemantauan, yaitu dengan menggunakan perangkat dalam bentuk CCTV portable yang dapat berpindah sesuai dengan kelas ruang lingkup yang dipantau selama berkegiatan pemantauan supervisi berlangsung. Kemudian terdapat indikator keberhasilan. Yang pertama, analisis penggunaan sistem, seberapa banyak observasi digital yang masuk, kemudian seberapa sering guru menggunakan umpan balik dan menyelesaikan administrasi secara cepat. Kemudian survei kepuasan pengguna yang berasal dari guru, supervisor, kepala sekolah terhadap inovasi yang dilakukan. Ketiga, observasi kualitas pembelajaran dan administrasi sebelum dan sesudah implementasi. Keempat, pemantauan hasil belajar siswa sebagai indikator akhirnya, meskipun bukan satu-satunya indikator. Dan yang terakhir yaitu kelima, audit dokumen dan proses administrasi untuk melihat efisiensi dan transparansi yang ada. Kemudian kami dari kelompok 2 menyimpulkan bahwasanya proyek ini bertujuan untuk membuat proses supervisi dan administrasi di sekolah menjadi lebih efektif dan tertata melalui pemanfaatan teknologi. Dengan adanya sistem digital yang terintegrasi, kegiatan supervisi dan administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual bisa berjalan lebih mudah dan cepat, kemudian transparan. Selain itu, pelatihan untuk kepala sekolah, guru, dan staf juga penting supaya mereka bisa beradaptasi dengan sistem yang baru ini. Pada akhirnya, diharapkan kualitas pengelolaan sekolah dan proses pembelajaran dapat meningkat secara keseluruhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.